الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. والأنبياء dan para nabi alaihimus salatu wassalamu kulluhum seluruh mereka al-anbiya munazzahuna itu suci mereka anis shaghairi dari dosa-dosa kecil wal kabairi dan dosa-dosa besar wal kufri dan kufur wal qabaihi dan segala keburukan-keburukan. Wa qad kanat dan sungguh kanat adalah sebelumnya, maksudnya yang dimaksud sebelum an-nubuwah, sebelum kenabian. Minhum dari mereka para nabi zallatun beberapa kesalahan wa khoti'atun dan khoti'ah sama makna kesalahan. Nah ini dalam memahaminya harus dipahami dengan baik, jangan sampai salah paham. Para nabi Allah menurut kebanyakan para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka semua para nabi tersebut suci dari segala bentuk kekufuran dan suci dari dosa-dosa besar, serta disucikan dari segala macam bentuk dosa-dosa kecil qabla an-nubuwwati wa ba'daha, sebelum kenabian dan setelah mereka diangkat menjadi nabi. Nah, begini penjelasannya. Para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan setelah mereka diangkat menjadi nabi suci dari segala macam bentuk kufur. Segala macam bentuk kufur. Baik kufur i'tiqadi, kufur keyakinan, atau kufur fi'li, kufur perbuatan, atau kufur qauli. Yang kedua, juga para nabi suci sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi nabi dari segala macam bentuk dosa-dosa besar. Dari segala macam bentuk dosa-dosa besar. Nah, terkait suci dari kekufuran, ini ada catatan penting yang harus kita ingat, jangan sampai menisbatkan kekufuran atau menyandarkan kekufuran kepada para nabi, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kalanya atau ada beberapa orang di sebagian masyarakat
berpemahaman rusak mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika muda menyembah matahari, bulan dan bintang. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak. Adapun tentang perkataan Nabi Ibrahim di dalam suratul An'am ketika beliau melihat bintang, lalu beliau mengatakan hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadza rabbi qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi ad-dallin falamma ra'a al-qamara falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkata hadza rabbi, bukan untuk menetapkan inilah Tuhan saya ketika beliau melihat bintang, bulan dan matahari tersebut, tetapi perkataan beliau hadza rabbi adalah dalam makna istifham ingkari, dalam makna pertanyaan pengingkaran terhadap kaumnya. Jadi ayat ini mengkisahkan saat beliau berkata kepada kaumnya, berbicara kepada mereka, hadza rabbi ay ahadza rabbi kama taz'umun. Yang dimaksud, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka? Artinya ini bukan Tuhanku, tidak layak untuk dituhankan. Karena itulah Nabi Ibrahim berkata inni la uhibbul afilin. Mustahil Tuhan itu memiliki bentuk ukuran bercahaya. Nah, jadi perkataan beliau hadza rabbi ala taqdir al-istifham al-inkari, dalam makna pertanyaan untuk mengingkari kepada kaumnya. Inikah Tuhan saya yang seperti kalian sangka? Artinya ini bukan Tuhan saya. Nah, ini penting untuk diingat. Hati-hati dalam memahami ayat ini, jangan sampai menyandarkan kekufuran kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, para nabi juga suci dari segala macam bentuk dosa-dosa besar. Nah, pada bagian ini ada beberapa kisah yang harus diwaspadai karena ini kisah tidak benar, yang di dalamnya terdapat penyandaran dosa besar kepada sebagian nabi Allah. Nauzubillah. Yaitu di antaranya tentang Nabi Yusuf alaihi salam, yang menurut kisah keji, kisah buruk yang tidak ada dasarnya ini mengatakan bahwa Nabi Yusuf memiliki keinginan untuk berbuat zina dengan perempuan penguasa Mesir, Imra'atul Aziz, yang dikisahkan dalam Al-Quran. Lalu mereka bersandar kepada makna firman Allah, tentu dengan pemahaman rusak, yaitu ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Walaqad hammat bihi, ini makna harfiahnya, dan sungguh benar-benar telah berkeinginan oleh perempuan tersebut untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Nah, kata lanjutannya wahamma biha, ini hati-hati memahaminya, jangan sampai diartikan bahwa Nabi Yusuf punya keinginan yang sama seperti perempuan tersebut untuk berbuat zina. Hamma artinya arada. Nah, ini ayat oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir, di dalamnya ada namanya at-taqdim wa at-ta'khir. At-taqdim wa at-ta'khir.
Ayat ini takdim didahulukan, wa hamma biha, kemudian ayat berikutnya diakhirkan penyebutannya laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak melihat petunjuk dari Tuhannya, dari Allah. Nah, maknanya ini yang terakhir ini diakhirkan, sesungguhnya dia didahulukan dari segi maknanya. Jadi asal maknanya, kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf akan punya keinginan. Asalnya laula an ra'a burhan rabbi hamma biha. Maknanya gitu secara makna. Nah, ini yang disebut dengan at-taqdim wat ta'khir. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat dengan model seperti ini, namanya at-taqdim wat ta'khir. Paham tidak? At-taqdim wat ta'khir ini salah satu bentuk majaz. Kalian ingat enggak itu kita belajar dalam kitab Az-Zamzami Ushul Tafsir, salah satu bentuk majaz itu banyak macamnya dalam Al-Qur'an, salah satunya dia at-taqdim wat ta'khir. At-taqdim mendahulukan, at-ta'khir mengakhirkan. Jadi secara makna ini terdahulu secara makna. Kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf akan punya keinginan. Tapi karena melihat petunjuk tersebut, maka Nabi Yusuf tidak punya keinginan sedikit. Paham tidak ini? Nah, jadi ayatnya begitu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Nah, jadi dalam ayat itu terjadi apa? Terdapat apa? Makna at-taqdim wat ta'khir. Sebagian ahli tafsir lainnya mengatakan wa hamma biha, artinya hamma bidaf'iha, berkeinginan oleh Nabi Yusuf untuk mendorong perempuan tersebut, berkeinginan untuk mendorong perempuan tersebut oleh Nabi Yusuf. Tapi karena melihat petunjuk dari Allah supaya tidak melakukan itu, maka Nabi Yusuf tidak jadi mendorongnya, tapi kemudian lari ke pintu. Kemudian ditariklah baju Nabi Yusuf dari arah belakangnya, faqaddat qamisahu min dubur, ditarik bajunya oleh perempuan tersebut sampai robek. Nah, mengapa melihat petunjuk dari Allah supaya tidak mendorong dari arah depannya? Sebab kalau terjadi sesuatu dengan dirinya Nabi Yusuf, misalkan pada pakaiannya, pakaian beliau atau pakaian perempuan tersebut, maka yang akan disalahkan siapa? Nabi Yusuf. Makanya enggak jadi mendorong. Nah, beliau melihat petunjuk dari Allah itu, maka enggak jadi mendorong, tapi kemudian apa? Lari ke pintu. Fastabaqal bab faqaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dalam Quran disebut begitu. Nah, jadi tidak benar tentang kisah Nabi Yusuf yang disebutkan dalam cerita yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf punya keinginan untuk berbuat zina, apalagi sampai mengatakan bahwa Nabi Yusuf dan perempuan tersebut sudah sama-sama telanjang. Nauzubillah. Nah, jadi kesimpulan besar, semua para nabi disucikan oleh Allah, dipelihara, dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk dosa besar. Nah, kemudian terkait dosa kecil, di sini Imam Abu Hanifah mengatakan waqad kanat minhum zallatun wa khati'at. Zahirnya Imam Abu Hanifah menetapkan boleh terjadi kesalahan kecil sebelum kenabian. Nah, terkait kesalahan kecil atau dosa kecil atau maksiat kecil itu terbagi dua. Para ulama kita menyebutkan bahwa dosa kecil ada dua macam. Satu, shaghair fiha khissatun wa dana'ah. Shaghair, dosa-dosa kecil yang di dalamnya terdapat apa? Keburukan, kehinaan.
khissah, buruk, dana, hina. Dosanya kecil, tapi apa? Mengandung kehinaan bagi pelakunya. Artinya ini pelakunya jiwanya keruh, kotor. Nah ini yang pertama, dosa kecil fiha khissatun wa dana. Contohnya seperti apa? Misalkan melihat pada perempuan, pada auratnya. Nah dosa kecil semacam ini mustahil terjadi bagi para nabi Allah. Mustahil terjadi bagi para nabi Allah, sebagaimana tadi dosa-dosa besar. Yang kedua, dosa kecil laisa fiha khissatun wala danaah. Dosa kecil yang di dalamnya tidak ada keburukan dan tidak ada kehinaan. Tapi dosanya kecil dan tidak ada kehinaan serta tidak ada keburukan di dalamnya. Tapi dihitung maksiat. Nah, dosa kecil seperti ini menurut mayoritas ulama kita disebutkan mungkin atau dapat terjadi pada para nabi Allah. Tetapi catatannya mereka langsung bertobat darinya sebelum diikuti oleh umatnya. Diingatkan mereka untuk bertobat, yunabbahuna fawran. Diingatkan mereka untuk bertobat seketika. Saat itu pula qabla an yaqtadiya bihim fiha ghairuhum, sebelum diikuti oleh orang lain. Langsung bertobat dan disucikan oleh Allah. Kesimpulannya begitu. Mereka disucikan walaupun mungkin jatuh dalam maksiat kecil yang tidak ada kehinaan, kekeruhan jiwa ini, tetapi mereka langsung bertobat darinya sebelum diikuti oleh orang lain. Kesimpulannya mereka disucikan oleh Allah. Nah, model seperti ini itulah yang dimaksud dengan beberapa ayat, seperti diantaranya tentang Nabi Adam, wa 'asa Adamu rabbahu. Dalam ayat Al-Quran ada itu, wa 'asa Adamu, dan telah berlaku maksiat oleh Adam. Yang dimaksud dosa kecil yang di dalamnya tidak ada kekeruhan jiwa, kekotoran, dan tidak ada kehinaan di dalam. Tetapi langsung apa? Bertobat. Makanya Nabi Adam kemudian apa? Bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Paham tidak nih? Nah, begitu. Lanjut. Wa Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat itu artinya memohon kepada Allah agar menambahkan keagungan dan kemuliaan. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla artinya apa? At-talab min Allah, memohon kepada Allah supaya menambahkan keagungan dan kemuliaan. Aizid Muhammadan syarafan wa ta'ziman, artinya tambahkan ya Allah akan Muhammad keagungan dan kemuliaan. Itu makna salawat. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabiyuhu, itu nabinya Allah, wa abduhu, dan hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa safiyuhu, dan pilihannya Allah. Walam ya'bud, dan tidak pernah menyembah oleh Muhammad as-sanama, akan berhala. Walam yusyrik, dan tidak pernah menyekutukan billahi, dengan Allah, tarfata ainin qattu, sekedip mata sekalipun. Itu
bahasa kita yang begitu. Walaupun sekejap mata, walaupun sedikit, tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah menyekutukan Allah. Nah, Rasulullah adalah afdalu khalqillah. Afdalu khalqillah, paling utama makhluk Allah mutlak. Seluruh makhluk Allah yang paling mulia di antara mereka Nabi kita, Nabi Muhammad. Di antara ayat menunjukkan itu atau mengisyaratkan hal tersebut firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah mengutus oleh kami akan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam ini. Alam itu apa? Kullu ma siwa Allah, itu segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwa Allah. Nah, Rasulullah diutus sebagai rahmat. Rasulullah adalah Rasul mursal yang diutus. Rahmat sebagai rahmat bagi alam ini. Alam ini adalah apa? Mursal ilaih, yang menjadi tujuan atau objek dari diutusnya Rasulullah. Rasulullah Rasul alam mursal ilaih. Maka artinya apa? Rasulullah paling mulia daripada alam ini. Ketika disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berikan pemahaman bahwa Rasulullah adalah afdalul alamin. Paham tidak? Afdalul alamin, afdalu makhluqatillah. Lebih mulia dari segala apapun dari seluruh makhluk Allah, lebih mulia daripada bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, para malaikat, surga dengan segala isinya, mutlak. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anisyiqaqi. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi, dan paling utama makhluk secara mutlak nabiyuna, yaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil 'anisyiqaqi, maka hindarkanlah daripada perbedaan pendapat atau perpecahan. Imamul anbiya wal mursalin, Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Pemimpin para nabi dan para rasul. Tertib keutamaan makhluk Allah, tingkatannya begini. Tingkatannya mutlak, paling tinggi, paling utama, paling mulia, paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Kemudian tingkatan berikutnya sisa daripada ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Tertibnya ulul azmi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Tertibnya begitu, Mujang. Ingat-ingat ini. Siapa? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ingat inisialnya. Inisialnya itu huruf depannya. Mimin. Huruf depannya apa? Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Tingkatan pertama Rasulullah, kemudian sisa ulul azmi yang 4 dengan tingkatannya itu tadi, urutan itu tadi. Nah, kemudian tingkatan ketiga yaitu para rasul. Para rasul yang dalam hadis diriwayatkan jumlahnya 313. Para rasul setelah ulul azmi, sisa dari para rasul. Ya, ulul azmi ini jelas adalah juga sebagai para rasul.
Sisa dari 313 ini tingkatan ketiga. Kemudian tingkatan keempat para nabi yang bukan rasul. Tingkatan keempat. Ini tertib keutamaan para makhluk Allah. Tingkatan keempat para nabi yang bukan rasul. Jadi kalau rasul itu mesti nabi, tapi kalau yang nabi belum tentu rasul. Nah, kemudian tingkatan kelima ru'asaul malaikah, para pemuka para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Nah, ini disebutnya apa? Ru'asaul malaikah. Kemudian tingkatan keenam yaitu auliyaul bashar, para wali dari kalangan manusia. Para wali. Tingkatan berapa itu? Keenam. Kemudian ketujuh yaitu awamul malaikah, para malaikat pada umumnya yang bukan para pemuka-pemukanya. Seluruh para malaikat pada tingkatan nomor 7 ini awamul malaikah, yang jumlahnya itu tidak tahu kecuali Allah. Banyak sekali para malaikat itu. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat. Junud yang dimaksud para malaikat. Kemudian tingkatan berikutnya, tingkatan ke-8 yaitu awamul mukminin, orang-orang mukmin awam. Artinya yang bukan para walinya. Tingkatan keberapa itu? Ke-8. Tuh tingkatannya begitu. Adapun orang kafir tidak punya tingkatan sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan seburuk-buruknya binatang yang melata atau yang berjalan di atas muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Paham deh? Ingat enggak tadi? 8. Hafal enggak? Dari atas. Lanjut. Wa afdalun nasi, dan paling utama manusia fi hadhil ummati, dalam ini umat yang dimaksud umat Rasulullah, wa ba'dal anbiya, dan setelah para nabi, wa ba'da Rasulillah, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar. Ingat-ingat ini, Abu Bakar paling utama mutlak dari seluruh umat Rasulullah ini. Abu Bakar dari umat Rasulullah, ingat-ingat, dari umat Rasulullah ini. Ini dengan disepakati oleh para ulama. Kalau sekarang ribut, ini wali fulan lebih utama, wali fulan lebih dibanding-bandingin. Abu Bakar disepakati, tidak ada yang lebih utama daripada Abu Bakar sendiri. Kemudian summa Umar bin Al-Khattab, kemudian Umar bin Al-Khattab. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Summa Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jadi tertib khilafah, tertib kepemimpinan mereka setelah wafat Rasulullah dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sesuai tertib inilah keutamaan umat Rasulullah. Sesuai tertib inilah orang-orang yang paling utama daripada umat Rasulullah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dapat dipahami ini? Nah, Utsman dan Ali, mayoritas ulama kita menyebutkan lebih utama daripada Utsman. Lebih utama Utsman di atas Ali. Sesuai tertib khilafahnya.
Penyebutan karramallahu wajhah itu berlaku bagi seluruh para sahabat, tidak hanya tertentu bagi Ali saja. Isinya atau maknanya sama dengan radhiyallahu anhu. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seluruh para sahabat berlaku gitu. Karramallahu wajhah, dan tidak tertentu bagi orang atau sahabat Nabi yang muslim dari kecil saja. Ada sebagian orang berpendapat mengatakan penyebutan karramallahu wajhah tertentu bagi sahabat yang dia Islam dari kecil. Nah, ini tidak benar. Abu Bakar karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Umar karramallahu wajhah. Semua para sahabat, tidak hanya tertentu bagi Sayyidina Ali. Dan sebenarnya banyak para sahabat yang Islam dari kecil, tidak hanya Sayyidina Ali. Apalagi misalkan cucu Rasulullah, Al-Imam Al-Hasan, Al-Husain. Belum yang lain-lain, ada banyak. Lanjut. Ghabirina 'alal haqqi, ghabirina ay 'abidina. Ghabirin, para ahli ibadah mereka adalah haqqi, di atas hak. Ay sabitina alaih, tetap di atas, senantiasa tetap mereka di atas kebenaran. Wa ma'al haqq, dan senantiasa bersama kebenaran. Kama kanu natawallahum jami'an, sebagaimana adanya mereka para sahabat tersebut sesuai tertib tersebut. Natawallahum, kita jadikan pimpinan terhadap mereka, jami'an, seluruh mereka. Nah, inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita dari masa ke masa, dari masa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan sebelum beliau hingga kemudian turun temurun sampai sekarang ini, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.